Kelahiran, penyusuan dan masa pertumbuhan Rasulullah. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, tanggal 2, bulan Rabiul Awal. Ada yang berpendapat pada tanggal 8. Ada juga yang berpendapat pada tanggal 10. Ada lagi yang berpendapat pada malam ke-12. Az-Zubair bin Bakar menyatakan, beliau dilahirkan pada bulan Ramadan. Namun, pendapat ini syadz, ganjil. Yang demikian itu diceritakan oleh As-Suhaili dalam Ar-Raudhnya. Kelahiran Rasulullah terjadi pada tahun Gajah, tepatnya 50 hari sesudahnya. Ada yang berpendapat 58 hari sesudahnya. Ada juga yang berpendapat 10 tahun sesudahnya. Pendapat lain mengatakan 30 tahun setelah peristiwa Tentara Gajah. Ada pula yang berpendapat 40 tahun sesudahnya. Adapun pendapat yang benar adalah beliau dilahirkan tepat pada tahun Gajah. Pendapat ini diceritakan oleh Ibrahim bin Al-Munzir Al-Huzami, guru Imam Al-Bukhari dan Khalifah bin Hayyat, serta ulama lainnya secara ijma. Ayah Nabi meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibunya. Ada juga yang berpendapat ayahnya wafat beberapa bulan setelah kelahiran beliau. Ada lagi yang berpendapat 1 tahun setelah kelahirannya. Bahkan, ada yang berpendapat 2 tahun setelah kelahiran beliau. Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih masyhur. Nabi disusukan di kabilah Bani Sa'ed. Ibu susu yang menyusui beliau bernama Halimah As-Sadiyah, sebagaimana yang telah diriwayatkan dengan sanad syahih. Beliau tinggal di kabilah tersebut, selama dalam penyusuan Halimah, lebih kurang 4 tahun. Kemudian, terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah oleh malaikat Jibril di kampung tersebut. Akhirnya, beliau pun dikembalikan kepada ibunya. Setelah itu, Rasulullah dibawa oleh ibunya ke kota Madinah untuk mengunjungi paman-paman beliau yang tinggal di sana. Ibu beliau, Aminah, pun meninggal dunia di kampung Abwaya itu saat perjalanan pulang ke kota Makkah. Ketika itu usia beliau baru 6 tahun 3 bulan 10 hari. Ada yang berpendapat bahwa beliau baru berusia 4 tahun. Imam Muslim meriwayatkan dalam Syahidnya, bahwasanya ketika melewati Abwa, dalam perjalanan menuju Makkah pada tahun penaklukan kota tersebut, Rasulullah meminta izin kepada Robnya untuk menziarahi kuburan ibunya. Beliau pun diberi izin. Setelah itu, Nabi menangis sehingga menyebabkan orang-orang di sekitar beliau turut menangis. Pada saat itu, beliau membawa 1.000 orang pasukan yang memakai topi baja. Sepeninggal ibunya, Rasulullah diasuh oleh Ummu Aiman, budak yang diwariskan dari ayahnya. Sesudah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muththalib. Menginjak usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Abdul Muththalib berpesan agar beliau dirawat oleh pamannya, Abu Tholib, sebab ia adalah saudara kandung ayah beliau, Abdul. Maka beliau pun diasuh oleh pamannya ini. Abu Tholib benar-benar memelihara beliau dengan sebaik mungkin. Bahkan, Abu Tholib membela beliau saat diutus menjadi rasul, dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Hanya saja, sayangnya ia masih tetap dalam kemusyrikan hingga ajal menjemputnya. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan siksa terhadapnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits syahih. Suatu ketika, Abu Thalib mengajak Nabi pergi ke negeri Syam bersama rombongan kafilah dagang. Pada waktu itu, beliau baru berusia 12 tahun. Pamannya melakukan hal ini karena sangat menyayangi beliau. Di samping itu, tidak ada pula yang bisa merawatnya apabila beliau ditinggalkan sendirian di kota Makkah. Abu Thalib dan teman-temannya yang ikut dalam rombongan ke Syam melihat beberapa tanda kekuasaan Allah pada diri beliau. Hal itu semakin meningkatkan motivasi Abu Thalib untuk mengasuh dan merawat beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab Jami'nya dengan sanad yang semua perawinya sika. Di antara tanda-tanda tersebut adalah kumpulan awan yang menaungi beliau, dahan-dahan pepohonan yang menjadi miring untuk memayungi beliau, dan kabar gembira yang disampaikan oleh pendeta Buhaira tentang kenabian beliau. Pendeta itu juga memerintahkan pamannya untuk membawa Rasulullah pulang agar tidak terlihat oleh orang-orang Yahudi yang pasti akan memperlakukan beliau dengan buruk. Hadits ini memiliki asal riwayat yang mahfuz, syahih, namun terdapat beberapa tambahan di sana. Pada kesempatan kedua beliau, pergi ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, bersama pelayan laki-lakinya yang bernama Maisaroh. Dengan sistem giraat, Maisaroh pun menyaksikan hal-hal luar biasa pada diri beliau yang membuatnya takjub. Setelah kembali ke Syam, Maisaroh mengabarkan apa-apa yang telah ia saksikan itu kepada majikannya, Khadijah.
Mendengar hal tersebut, Khadijah tertarik, berniat untuk menikah dengan beliau demi mengharapkan kebaikan yang Allah kumpulkan untuknya. Yang semua itu di luar perhitungan manusia. Akhirnya, Rasulullah menikahi Khadijah saat beliau berusia 25 tahun. Allah memelihara dan menjaga Nabi semenjak kecil, serta membersihkan beliau dari noda-noda jahiliyah dan dari setiap aib. Allah menganugerahi beliau akhlak dan perilaku yang terpuji. Alhasil, Rasulullah dikenal di kalangan kaumnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya, dikarenakan mereka menyaksikan kesucian, kejujuran ucapan, dan sifat amanah beliau. Bahkan, tatkala kaum Quraisy membangun Ka'bah, yakni ketika beliau berusia 35 tahun, dan telah sampai pada fase atau tahap peletakan Hajar Aswad, mereka berbeda pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Tiap-tiap kabilah berseru, kamilah yang lebih berhak meletakkannya. Akhirnya, mereka sepakat bahwa yang berhak meletakkan batu tersebut adalah orang yang pertama kali datang menemui mereka. Ternyata, yang pertama kali datang menemui mereka adalah Rasulullah. Mereka berkata, Al-Amin datang. Mereka pun merasa lega dan ridho apabila beliau bersedia meletakkannya. Kemudian, beliau membentangkan sehelai kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Beliau lalu memerintahkan pemimpin tiap-tiap kabilah untuk mengangkat kain tersebut melalui bagian pinggirnya secara bersamaan. Setelah itu, kemudian beliau mengangkat dan meletakkan batu tersebut pada tempatnya. Pengangkatan Muhammad menjadi seorang rasul. Ketika Allah berkehendak untuk menurunkan rahmat kepada para hambanya, serta memberikan kemuliaan dengan mengutusnya kepada semesta alam, maka dia pun menumbuhkan kecintaan pada diri hamba tersebut untuk berhalwat, menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hiro, seperti yang biasa dilakukan ahli ibadah pada masa itu. Sebagaimana pula yang diceritakan oleh Abu Thalib dalam kumpulan syairnya yang populer, yang berakhiran huruf lam, demi pemilik Gunung Saur, ada sebagian orang yang teguh menjadikan Gunung Sabir sebagai tempatnya. Begitu juga ada yang mendaki Gunung Hira untuk beribadah, mencari kebaikan, atau hanya sekedar menyinggahinya. Lalu malaikat Jibril itu mendatanginya secara tiba-tiba, yaitu saat Rasulullah sedang berada di Gua Hiro, pada bulan Ramadan. Ketika itu, beliau berumur 40 tahun. Malaikat Jibril menghampiri beliau dan berseru, bacalah. Beliau menjawab, saya tidak bisa membaca. Malaikat itu mendekap Nabi sehingga membuatnya sesak, baru kemudian melepaskannya. Malaikat itu kembali memerintahkan, bacalah. Beliau tetap menjawab, saya tidak bisa membaca. Demikianlah kejadian itu berulang sampai 3 kali. Akhirnya, malaikat itu berkata, bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Robmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena, baca tulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq 1:5. Rasulullah pun pulang dalam keadaan menggigil sekujur tubuhnya. Beliau menceritakan peristiwa itu kepada Khadijah. Beliau berkata, saya takut ada yang tidak beres pada pikiran saya. Namun, Khadijah meneguhkan beliau dan menenangkannya sambil berkata, tenang. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebab, engkau terus-menerus menyambung tali silaturahim, selalu berkata jujur, senantiasa menunaikan amanah, dan suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Khadijah menyebutkan beberapa perilaku baik yang lain untuk menunjukkan kepercayaannya terhadap beliau, untuk memantapkan hati beliau, dan untuk menolong beliau dalam menegakkan kebenaran. Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan risalah beliau. Semoga Allah meridainya dan memuliakan kedudukannya. Sesudah itu, Rasulullah tinggal di rumah beberapa masa berlalu sesuai dengan kehendak Allah dan beliau tidak pernah menyaksikan peristiwa seperti itu lagi. Tidak ada wahyu yang turun kepada beliau sehingga membuatnya sedih. Berulang-ulang beliau pergi untuk melemparkan diri dari puncak gunung. Hal itu disebabkan oleh kerinduan beliau yang amat sangat untuk dapat melihat kembali apa yang pernah dilihatnya dahulu. Kerinduan yang terbesit karena kelezatan apa yang beliau saksikan dari wahyu Allah yang diturunkan kepada beliau. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa masa terhentinya wahyu tersebut lebih kurang selama 2 tahun atau lebih. Setelah itu, datanglah malaikat menampakkan wujudnya kepada beliau di antara langit dan bumi, di atas sebuah kursi.
Malaikat itu meneguhkan hati beliau dan menyampaikan kabar gembira bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah. Ketika melihat malaikat itu, Rasulullah merasa takut terhadapnya. Beliau segera mendatangi Khadijah sambil berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya. Hai orang yang berkemal, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan robmu agungkanlah. Dan pakaianmu bersihkanlah. Quran Surat Al-Muddatsir 1498. Peristiwa pertama yang dialami Nabi, adalah pengukuhan nubuah, kenabian, dan wahyu ini. Kemudian, dalam ayat itu Allah menyuruh beliau untuk memberikan peringatan kepada kaumnya dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah pun mulai menyingsingkan lengan baju, bekerja keras dalam menjalankan tugas dan mulai melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Beliau mengajak segenap lapisan masyarakat dari yang tua sampai yang muda, orang merdeka maupun hamba sahaya, pria maupun wanita, orang kulit hitam maupun kulit putih, untuk menuju ke jalan Allah. Alhasil, banyak orang dari berbagai kabilah yang menyambut dakwah beliau. Adapun orang yang pertama menyambut dakwah beliau adalah Abu Bakar, Abdullah bin Utsman at-Taimi. Ia menyokong dakwah beliau dalam menegakkan agama Allah, bahkan turut berdakwah bersama beliau kepada agama Allah di atas ilmu dan basirat. Dakwah Abu Bakar pun disambut oleh Utsman bin Affan, Talha, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Sementara itu, Ali sudah masuk Islam semenjak kecil, saat masih berumur 8 tahun. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa usianya pada saat itu lebih dari 8 tahun. Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ali masuk Islam sebelum Abu Bakar. Namun, pendapat lain mengatakan tidak demikian. Bagaimanapun keadaannya, keislaman Ali tidaklah sama dengan keislaman Abu Bakar As-Siddiq karena Ali berada dalam pengasuhan Rasulullah. Beliau mengambil Ali dari paman beliau untuk menolongnya dalam mengatasi kesulitan pada masa paceklik. Demikian pula, Khadijah dan Zaid bin Haritsah telah memeluk Islam ketika itu. Seorang uskup, pendeta, bernama Warakah bin Naufal juga masuk Islam. Ia membenarkan wahyu Allah yang diterima Rasulullah. Ia berangan-angan seandainya saat itu ia masih muda. Peristiwa itu terjadi pada masa awal-awal turunnya wahyu. 103 diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah bermimpi melihat uskup itu dalam penampilan yang sangat indah. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, aku bermimpi melihat uskup itu mengenakan pakaian putih. Diriwayatkan dalam kitab Asy-Syahihain bahwa ia, pendeta Warakah bin Naufal, berkata, ini adalah namus yang pernah datang kepada Musa bin Imran. Hal ini terjadi saat Khadijah membawa Rasulullah menemuinya. Lantas Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya berkaitan dengan kehadiran malaikat Jibril. Maka masuklah ke dalam agama Islam, orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam dengan cahaya ilmu dan basyirah. Sebaliknya, orang-orang jahil, bodoh, dari penduduk kota Makkah justru mengganggu dan menyiksa beliau. Akan tetapi, Allah senantiasa menjaga Rasulnya dan melindungi beliau melalui perantara pamannya, Abu Thalib. Karena Abu Thalib seorang yang terhormat dan disegani di kalangan Quraisy. Bahkan termasuk orang yang mulia di antara mereka, orang-orang jahil tersebut tidak berani mengejutkan Abu Thalib dengan sesuatu yang berkaitan dengan Muhammad karena mereka tahu bahwa dia sangat mencintai beliau. Termasuk kemahabijaksanaan Allah pula bahwasanya apabila Abu Thalib tetap berada dalam agama mereka, kafir. Sungguh, hal itu mengandung kemaslahatan bagi beliau. Demikianlah, Rasulullah terus-menerus berdakwah siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi dan mencegah beliau. Beliau pun tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela dalam usahanya menegakkan agama Allah ini. Permusuhan kaum musyrikin dan cobaan terhadap orang-orang yang mendapatkan siksaan. Gangguan dan penindasan kaum musyrikin terhadap orang-orang beriman semakin merajalela. Mereka menyiksa kaum muslimin tanpa pandang bulu, memukulinya, menjemurnya di padang pasir yang panas, dan menindihkan batu besar di atas dada salah seorang di antara kaum muslimin di bawah terik matahari. Sampai-sampai, ketika seseorang telah lepas dari siksaan, tidak bisa lagi duduk karena pedihnya rasa sakit yang dideritanya. Mereka menyerukan kepada salah seorang dari kaum muslimin, akui bahwasanya Allata adalah Robmu, bukan Robmu yang lain. Karena dipaksa, orang muslim itu menjawab, ya.
Hingga tatkala seekor kumbang lewat di tempat tersebut, lalu mereka berseru kepadanya, "Ini adalah Robmu selain Allah?" Ia pun menjawab, "Ya." Suatu ketika lewatlah Al-Habits, musuh Allah, Abu Jahal, Amr bin Hisham, di hadapan Sumayyah, ibu Ammar, saat ia bersama suami dan anaknya sedang disiksa. Abu Jahal menusuk wanita itu di bagian kemaluannya dengan tombak hingga ia meninggal dunia. Semoga Allah meridhoi Sumayyah, anaknya dan suaminya. Abu Bakar As-Siddiq. Apabila lewat di hadapan salah seorang budak yang sedang disiksa, segera membeli budak itu dari majikannya, lalu dia memerdekakannya. Di antara para budak yang pernah beliau beli adalah Bilal dan ibunya yang bernama Hamamah, Amir bin Fuhairah, Ummu Abbas, Zinirah, An-Nahdiyah dan anak perempuannya, serta budak wanita Bani Adi yang pernah disiksa oleh Umar karena keislamannya, yakni sebelum Umar masuk Islam. Melihat kebiasaannya itu, ayah Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, berkata kepadanya, "Anakku, aku melihat kamu selalu memerdekakan para budak yang lemah. Seandainya saja kamu membebaskan orang-orang yang kuat, tentu mereka akan mampu melindungimu." Abu Bakar menjawab, "Aku hanya melakukan yang kuinginkan." Ada yang menyebutkan bahwa ayat berikut ini turun karena perbuatan beliau. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Quran Surat Al-Lail 17-18 sampai akhir surat 112. Hijrah ke Habasyah. Manakala ujian dan cobaan itu semakin berat, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah, yakni di sebelah barat kota Makkah, tepatnya terletak di antara dua wilayah padang Sahara Sudan dan lautan yang membentang antara Yaman hingga Kalzam. Rombongan yang pertama kali berhijrah ke negeri Habasyah adalah Utsman bin Affan bersama istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah, dan sebagian kaum muslimin yang mengiringi mereka. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali berhijrah ke Habasyah adalah Abu Hathib bin Amr bin Abdu Syams bin Abdud bin Nashr bin Malik. Selanjutnya, Ja'far bin Abu Thalib ikut keluar, berhijrah, bersama rombongan kaum muslimin lainnya. Semoga Allah meridai mereka semua. Jumlah mereka kala itu, lebih kurang, 80 orang. Muhammad bin Ishaq menyebutkan orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah, di antara mereka adalah Abu Musa al-As'ari dan Abdullah bin Qais. Kami tidak mengetahui apa yang mendorongnya, sampai menulis demikian. Sebenarnya masalah ini sudah jelas, hingga bagi orang yang tingkat keilmuannya di bawah beliau. Pernyataan Muhammad bin Ishaq itu dibantah oleh Al-Waqidi dan para ulama Al-Maghazi, ahli sejarah, lainnya. Mereka menegaskan, sesungguhnya Abu Musa al-As'ari berhijrah dari Yaman menuju Habasyah untuk menemui Ja'far. Demikianlah yang ditegaskan dalam kitab Asy-Syahih dari riwayatnya sendiri. Kaum muhajirin pun meminta perlindungan kepada kerajaan Ashamah an-Najasyi. Raja Najasyi memberikan perlindungan kepada mereka dan menghormati mereka. Mereka pun mendapatkan keamanan selama berada di negeri raja tersebut. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui hal itu, mereka segera menyusul kaum muslimin dengan mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash dengan membawa bermacam-macam hadiah dan bingkisan dari negeri mereka untuk Raja Najasyi agar ia mau menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Akan tetapi, Raja Najasyi menolaknya. Mereka mencoba mencari dukungan dari para panglima pasukan An-Najasyi, namun para panglima tersebut juga tidak menyambut ajakan mereka. Akhirnya, mereka menyebarkan isu bahwa kaum muslimin telah mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap Isa, dengan mengatakan bahwa Isa adalah seorang budak. Oleh karena itu, kaum muslimin pun dihadirkan ke majelis persidangan An-Najasyi. Pada saat itu, kaum muslimin diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib. Raja An-Najasyi bertanya, "Apa komentar kalian terhadap tuduhan mereka bahwa kalian telah mengucapkan perkataan yang buruk terhadap Isa?" Ja'far lalu membaca surat Ka'af Ha'aya Ain Sya'at. Setelah Ja'far selesai membacakan surat tersebut, Raja An-Najasyi mengambil sebilah kayu dari atas tanah lalu berkata, "Apa yang dibacakan tadi tidak lebih daripada berbeda dengan yang tercantum dalam Taurat, serta tidak lebih daripada batang kayu ini." Kemudian, Raja Najasyi berkata, "Pergilah. Kalian adalah tamu-tamu di negeriku ini, siapa saja yang mencaci kalian akan dikenakan denda." Kemudian,
An-Najasyi berkata kepada Amr dan Abdullah, "Demi Allah, seandainya kalian memberiku gunung 2 dari emas sekalipun, aku tetap tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Raja itu juga memerintahkan para prajuritnya untuk mengembalikan semua hadiah dari mereka. Maka dari itu, keduanya pun pulang dengan tangan hampa, serta membawa kegagalan terburuk dan hasil ternihil. Pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muththalib. Setelah peristiwa tersebut, Hamzah, paman Nabi, masuk Islam. Keislamannya diikuti oleh banyak orang, Islam pun mulai tersebar luas. Tatkala kaum Quraisy mengetahui hal itu, mereka merasa semakin terusik. Oleh sebab itu, mereka berkumpul dan bersepakat dalam menghadapi Bani Hashim dan Bani Muththalib. Dua kabilah Bani Abdu Manaf, yakni untuk tidak berjual beli dengan mereka, tidak menikahi seorang pun dari mereka, tidak berbicara dengan mereka, dan tidak duduk-duduk dengan mereka sampai mereka bersedia menyerahkan Rasulullah. Untuk tujuan itu, mereka menuliskan isi konspirasi pemboikotan tersebut yang digantung di atap dinding Ka'bah. Dan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa yang menulisnya adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdu Manaf. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa yang menulisnya adalah An-Nadr bin Al-Harits. Rasulullah pernah melaknat orang tersebut sehingga tangannya menjadi lumpuh. Kalangan Bani Hashim dan Bani Muththalib, baik yang mukmin maupun yang kafir. Kecuali Abu Lahab, semoga Allah melaknat dia dan anaknya, semuanya bergabung 126 di dusun Abu Talib. Dalam keadaan terkepung dan terintimidasi, selama lebih kurang 3 tahun, di sanalah Abu Talib sempat mengubah sebuah syair sinyur yang populer. Semoga Allah memberikan balasan atas keburukan Abdu Syams dan Naufal terhadap kita. Sesudah itu, bangkitlah beberapa orang Quraisy yang berusaha untuk menyudahi konspirasi tersebut. Yang berupaya melakukannya adalah Hisham bin Amr bin Rabi'ah, bin Al-Harits, bin Hubaib, bin Nashr, bin Malik, bin His, bin Amir bin Luay. Ia pergi menemui Mut'im bin Adi dan beberapa orang Quraisy lainnya, hingga mereka pun menyambut baik gagasan tersebut. Rasulullah mengabarkan kepada kaumnya bahwasanya Allah telah mengirimkan rayap-rayap untuk merobek isi konspirasi itu. Rayap-rayap tadi memakan seluruh bagian kertas tersebut, kecuali yang bertuliskan lafzul jala'alah, Allah. Memang demikianlah yang terjadi. Akhirnya, Bani Hashim dan Bani Muththalib kembali pulang menuju Makkah. Terjadilah perdamaian meskipun Abu Jahal, Amr bin Hisham tidak menyukainya. Sampailah berita tersebut kepada kaum muslimin yang sedang berada di Habasyah, yakni bahwa kaum Quraisy sudah masuk Islam, sehingga sebagian dari mereka pulang ke Makkah. Namun, ternyata mereka kembali mendapatkan siksaan dan cobaan seperti sebelumnya. Mereka pun mencoba bertahan untuk tetap tinggal di Makkah, sampai tiba saatnya berhijrah ke Madinah, kecuali Sakran bin Amr, suami Saudah binti Zam'ah. Ia, Sakran, meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Habasyah ke kota Makkah, sebelum hijrah ke Madinah. Demikian juga Salamah bin Hisham dan Ayasi bin Abu Rabi'ah, keduanya tetap tinggal di Makkah sebagai kaum lemah yang tertindas. Begitu juga, Abdullah bin Mahramah bin Abdul Uzza, ia termasuk yang ditahan di kota Makkah. Akan tetapi, pada waktu Perang Badar, ia berhasil melarikan diri dari kaum musyrikin dan bergabung dengan kaum muslimin. Kepergian Nabi ke Taif, seiring dengan berakhirnya konspirasi pemboikotan tersebut, Khadijah pun wafat, demikian juga Abu Talib. Jarak kematian keduanya hanya berselang 3 hari saja. Akibatnya, bertambah beratlah ujian dan cobaan yang dialami Rasulullah dari kaumnya yang jahil, bahkan mereka semakin berani menyiksa beliau. Rasulullah akhirnya pergi ke Taif, dengan harapan orang-orang di sana bersedia melindungi dan menolong beliau dari kedengkian kaumnya, serta mencegah perlakuan buruk mereka terhadap beliau. Nabi mengajak mereka kepada agama Allah. Namun, mereka tidak menyambut dakwah itu dan tidak memenuhi sedikit pun permintaan beliau. Justru sebaliknya, mereka menyiksa beliau dengan siksaan yang berat. Sungguh, beliau belum pernah mendapatkan perlakuan buruk dari kaumnya yang melebihi apa yang diterimanya ketika itu. Oleh karena itulah, beliau pulang kembali dan memasuki kota Makkah dengan didampingi oleh Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdu Manaf. Beliau pun tetap mengajak mereka kepada agama Allah, hingga seorang dari mereka, yaitu Tufail bin Amr ad-Dawsi masuk Islam. Beliau berdoa untuknya, semoga Allah menyematkan tanda khusus kepadanya.
Kemudian Allah memberikan cahaya di wajahnya, namun Tufail berkata, "Wahai Rasulullah, aku khawatir kalau mereka menganggap hal ini sebagai cacat, penyakit, bagiku." Rasulullah kemudian berdoa untuknya, hingga akhirnya cahaya itu berpindah ke cemetinya, cambuk, sehingga karena itu ia dikenal dengan sebutan Zunnur, pemilik cahaya.